Diskusi lebih dalam, kita akan lihat dulu seperti apa data-data yang ditemukan oleh sejumlah lembaga survei. Rekan saya Naila Husna akan memaparkan datanya untuk Anda. Naila, silahkan. Baik, terima kasih rekan Tasya, Mas Nova, Mas Saidiman, dan juga pemirsa yang bergabung di NTV Prime kali ini. Sebelum kita masuk ke diskusi secara lebih mendalam, kita akan lihat dulu ya dua gambaran besar tentang bagaimana sih sebetulnya publik Indonesia merespons konflik Iran versus Amerika Serikat Israel ini. Ya, kita akan sama-sama menyimak dalam infografis berikut ini pemirsa terkait dengan legitimasi publik atas perang Amerika Serikat Israel versus Iran. Nah, untuk data yang pertama pemirsa dari 3 lembaga survei ini terpercaya, ada survei LSI, kemudian Indikator Politik Indonesia dan juga SMRC, kesimpulannya tegas. Ada 83% rakyat Indonesia tidak setuju dengan serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Yang tidak setuju tepatnya 83,1%, sementara yang setuju ini jauh banget ya perbandingannya, 4,9%. Kemudian kita lihat lagi pemirsa yang tidak ingin membela posisi Amerika Serikat Israel, tidak ingin ada 68,8%, namun ada juga yang ingin membela 13,7%. Dan kita lihat lagi terkait tidak ingin jadi relawan medis perang, ternyata jumlahnya ada 74,4% yang tidak ingin menjadi relawan, dan masih ada yang ingin menjadi relawan yaitu sebanyak 13%. Ya, kita next lagi di infografis berikutnya terkait dengan alasan perang, kemudian sikap terhadap kebijakan BOP di Gaza, kemudian indeks legitimasi perang. Satu-satu ya akan kita bahas. Jadi alasan perang ditolak publik ya, yang paling tinggi angkanya 66,4%, ini berkaitan dengan alasan Iran membunuh rakyatnya sendiri. Kemudian yang tertinggi kedua ada 59,4%, perang karena ancaman nuklir Iran. Ya, ini alasan yang sering digaungkan oleh Amerika Serikat Israel untuk menyerang Iran, yaitu karena Iran memiliki nuklir. Dan hal ini kemudian tidak semua sepenuhnya gitu ya masyarakat dunia setuju, terutama di luar negara barat yang justru meragukan hal ini. Kita lihat lagi untuk 55,3%-nya berkaitan dengan pembunuhan pemimpin Iran yang bisa dibenarkan. Ini alasan perang ditolak oleh publik. Kemudian apalagi infonya terhadap sikap terhadap kebijakan Board of Peace bentukan Donald Trump yang katanya untuk misi perdamaian Gaza. Indonesia menjadi anggota Board of Peace, ternyata lebih dari 50% masyarakat Indonesia tidak setuju, yaitu tepatnya 50,9%, dan yang setuju hanya 26,1% saja. Nah, bagaimana dengan keterlibatan Indonesia yang turut mengirim 8.000 tentara ke Gaza? Juga banyak yang tidak setuju surveinya, ada 50,9%, dan yang setuju sebanyak 26,1%. Dengan indeks legitimasi perang bagaimana? Nah, kita ukuran dari indeks dengan skor rendah dan sangat rendah. Kalau sangat rendah itu indeksnya 37,2, tapi ternyata pemirsa dari semua komponen skornya itu tergabung dalam skor rendah, yakni di bawah 40 ya maksud kami. Kita lihat untuk dukungan terhadap perang saja di angka 29,0, alasan pembenaran 38,1, dan kebijakan BOP di 44,5. Kita lihat lagi untuk grafis berikutnya. Namun sebelum ke situ ada skor legitimasi perang tadi yang sudah kita bahas, ternyata juga sangat rendah dan publik juga cenderung menolak dari kebijakan BOP itu. Nah pemirsa, kedua dari pantauan media sosial dan juga sejumlah platform ya, baik platform online news, kemudian laporan dari Drone Emprit, dalam kurun 28 Februari hingga 3 April 2026 ada, kita akan lihat datanya, kenapa pantauannya dari 28 Februari ya, karena itu eskalasi besar yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Kita lihat untuk volume percakapan ternyata atensinya sangat tinggi ya pemirsa. Dari total interaksi 796,6 juta, ternyata mentionnya ini juga mencapai 171.422 juta. Ini dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan terakhir ini ternyata tinggi sekali ya untuk volume percakapan di sejumlah platform. Kemudian dari interaksi tertinggi ini bisa kita lihat ada TikTok ya 617,9 juta, dan diikuti platform X 97,7 juta.
Nah, bagaimana dengan kontribusi mention terbanyak ya dari platform Mention X ada 63.187. Sementara untuk online news ini angkanya sudah diurutkan dari yang tertinggi, ada Facebook ya 4.217, YouTube sekitar kurang lebih 3.000-an, Instagram 1.000 lebih dan TikTok 947. Kita lihat lagi dari tren pembahasan ternyata meningkat tajam pasca eskalasi ya yang pertama yaitu pada 28 Februari lalu setelah pemimpin tertinggi Iran tewas dalam eskalasi ini, kemudian ada serangan-serangan balasan ya termasuk juga ke negara-negara Teluk yang ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Bagaimana dengan emosi dan juga sentimen ya, ini pasti paling banyak juga menjadi sorotan publik ya berkaitan dengan emosi ya, ternyata ada kemarahan, kekhawatiran, bahkan sikap yang skeptis begitu, jadi tidak langsung percaya, tetapi mencari data-data terlebih dahulu untuk tahu secara lebih lanjut mengenai perang yang terjadi. Dan sentimennya ternyata cenderung negatif, ya kita lihat lagi cenderung negatif terhadap agresi Amerika Serikat Israel. Nah terakhir ini berkaitan dengan peta jaringan atau SNA. Terbentuk komunitas diskusi besar ternyata di platform X dan juga aktor utamanya di sini bukan hanya dari tokoh masyarakat tetapi juga publik ya, tokoh masyarakat, media dan akun-akun yang skeptis. Jadi tadi kita sudah paparkan ya sejumlah data ya, survei dan juga jejak digital. Akan kita bedah lebih lanjut pemirsa selengkapnya bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Mas Rizal Nova Mujahid dari analis Drone Emprit dan peneliti SMRC Said Iman Ahmad yang tergabung melalui sambungan Zoom dipandu oleh sahabat saya Tasya Litmila. Saya kembalikan ke rekan Tasya. Seperti itu Tasya kurang lebih datanya. Silakan dipandu dialognya. Baik, terima kasih Naila untuk pemaparannya. Kita setidaknya sudah dapat gambaran seperti apa perbincangan di media sosial.